Selamat berjumpa kembali dalam Lenat Audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 3 April 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Rindu yang Kudus. Firman Tuhan terambil dalam Roma. Pasal yang pertama ayat 8 sampai dengan ke-11. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku hanya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami belajar untuk merindukan, mengharapkan, menginginkan, mencita-citakan sesuatu yang kudus, yang benar dan indah di mata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang sebuah orientasi hidup atau fokus hidup, maka yang fokus yang kita arahkan untuk menjadi tatapan mata kita, mimpi kita, raihan tangan yang kita ingin harapkan untuk didapatkan, maka itu yang kita rindukan, yang kita perjuangkan. Ada orang yang merindukan sebuah rumah untuk hidupnya, maka dia berjuang menabung pagi, siang, malam, petang, di tempat dimanapun, di berbagai keadaan selalu berpikir merindukan rumah, bagaimana rumah itu bisa didapatkan. Ada orang yang mencita-citakan untuk sebuah arloji merek tertentu yang itu dimimpikan, dia menabung. Itu adalah seorang rekan saya, seorang pendeta, menginginkan merek tertentu, saya tidak sebutkan mereknya apa. Dia menabung sampai kemudian mendapatkannya, dan sewaktu mendapatkannya, dari kerinduan ingin mendapatkan sampai kemudian bisa membelinya, itu bahagianya luar biasa. Kerinduan itu berbicara tentang harapan, kerinduan itu berbicara tentang keinginan untuk memiliki, kerinduan itu berharap apa yang dimimpikan itu menjadi sebuah kenyataan. Tetapi kita berbicara tentang rindu yang dimiliki oleh Paulus. Paulus merindukan, apa yang dirindukannya? Pertama adalah hidupnya itu bisa berkenan kepada Allah. Hidupnya itu bisa menjadi milik Kristus dan kemudian dipersembahkan kepada Kristus sepenuhnya sebagai Tuhan Juru Selamat yang dilayaninya. Sehingga Paulus berkata, aku berlari-lari mencapai garis akhir untuk mendapatkan mahkota. Itu yang dirindukan. Apalagi yang dirindukan oleh Paulus, bagaimana jemaat-jemaat yang dilayani oleh dirinya mengalami pertumbuhan iman. Sehingga dikatakan, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Tentu kita tahu dengan jelas Paulus berpindah-pindah tempat dalam mengabarkan Injil. Berkenan dengan jemaat di Roma. Kalau kita lihat pada pasal yang pertama, ayat yang pertama. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul, dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil ini telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, dan bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ayat kelima menyatakan kerinduan Paulus adalah agar semua bangsa menerimanya, Kristus Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan mereka masing-masing. Sehingga aku ingin menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Ini berbicara kepada jemaat di Roma. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah kerinduan Paulus. Kalau boleh dikatakan siang, malam, pagi, petang, yang dipikirkan oleh Paulus adalah bagaimana menjalankan kehendak Allah. Siang, malam, pagi, petang, apa yang diperjuangkan oleh Paulus, yaitu jemaat-jemaat Tuhan yang sudah diinjilinya agar bertumbuh dengan baik imannya. Sehingga Paulus mengatakan, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Iman jemaat di Roma, dan Rasul Paulus kemudian rindu untuk bertemu kembali dengan jemaat di Roma, untuk memberikan yang namanya itu karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Berbicara tentang karunia rohani, ada banyak aspek, baik itu pengajaran, mungkin karunia berdoa, karunia melayani, karunia berbuat kasih, diakonia, diakonos.
dan karunia-karunia yang lain. Artinya Paulus punya kerinduan memperlengkapi jemaat di Roma agar menjadi anak-anak Tuhan yang semakin baik. Itulah kerinduan yang kudus. Bagaimana dengan kita, sahabat seperjalanan? Apa yang kita rindukan? Apa kita merindukan sebuah mobil mewah, rumah yang kita harapkan? Atau kita rindu bisa pergi ke luar negeri, ke negara tertentu yang kita mimpikan? Atau kita rindu supaya kita mendapatkan barang benda tertentu? Atau kita merindukan seseorang yang pernah menolak kita, menolak cinta kita, mengkhianati kita? Lalu kita rindukan supaya dia bisa berubah. Maka kerinduan yang terbesar sesungguhnya adalah kerinduan yang kita alaskan di dalam kehendak Allah. Apa yang Tuhan inginkan, itulah yang kita rindukan. Apa yang Tuhan inginkan? Tuhan menginginkan kita bagi yang belum percaya mengalami pertobatan, menerima Yesus sebagai juru selamat. Apa yang Tuhan inginkan? Bagi mereka yang sudah percaya. Bagi mereka yang sudah percaya, mereka mengalami pertumbuhan rohani, mengalami sebuah perubahan hidup yang makin hari makin serupa dengan Kristus. Itu kerinduan daripada Allah. Seyogianya kerinduan daripada Allah menjadi kerinduan bagi setiap anak-anak Tuhan. Bagaimana hidup kita berkenan kepada Allah. Bagaimana dengan berkat-berkat jasmani yang ada di dalam dunia ini. Bukankah Tuhan juga yang sudah menjanjikan kepada kita? Kita tidak perlu mengkhawatirkan selama hidup kita bertanggung jawab bersungguh-sungguh. Berkat jasmani Tuhan limpahkan, berkat rohani Tuhan limpahkan. Karena yang jasmani pun Tuhan yang menciptakan, yang rohani pun itu adalah areanya Tuhan juga. Kita tidak bisa memisahkan rohani dan jasmani menjadi dualisme yang dipertentangkan, yang diperdebatkan, yang kemudian diadukan. Tidak, karena yang jasmani Tuhan yang menciptakan, yang rohani Tuhan juga yang menciptakan. Roh adalah bagian daripada rohani adalah bagian daripada roh kita. Jasmani adalah bagian daripada tubuh kita. Perasaan, pikiran juga itu menjembatani kedua aspek yang namanya itu rohani dan juga jasmani. Seluruh ciptaan yang berasal dari Allah, itulah berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita. Apa kerinduan kita? Boleh nggak kita punya kerinduan rumah? Kalau ditanyakan kepada saya, Pak Pendeta, apa yang diinginkan kalau punya rumah? Saya katakan, kalau saya punya rumah, diizinkan punya rumah kembali, sebab rumah pribadi saya sudah punya. Saya ingin punya rumah untuk menampung anak-anak asuh yang saya layani puluhan tahun sekian lama. Ratusan anak asuh yang sudah dibimbing, baik yang dibantu secara rohani, yang dibantu secara finansial, yang dibantu pertumbuhannya secara karakter, yang dibantu pertumbuhannya supaya bagaimana mengenal dengan Allah. Maka harapan dan mimpi saya, biarlah kalaupun punya rumah, aku punya rumah dalam kekudusan. Rumah buat anak yatim piatu, buat rumah buat para lansia. Kaum manula yang terabaikan, yang tidak terurus oleh anak-anaknya. Dan Tuhan izinkan, kalau saya bisa melayani seperti demikian. Kalau berbicara tentang rumah, kalau punya kendaraan bagaimana? Beberapa kali tentu memberikan motor-motor second buat anak-anak asuh karena mereka sudah berangkat remaja, sudah 17 tahun, sudah punya KTP, dibuatkan untuk buat SIM. Mereka berharap saya bisa juga membeli 2 motor kembali untuk 2 anak asuh saya yang sudah berangkat umur 17 tahun, sudah punya KTP, sedang proses dibuatkan SIM. Ya Tuhan, izinkanlah kalau saya bisa memiliki, tidak bisa beli motor yang baru, tapi yang second, agar mereka punya kendaraan untuk bisa beraktivitas menjalani hidupnya. Itulah sebuah kerinduan yang kudus, yang sangat sederhana contohnya. Biarlah kita punya kerinduan seperti Paulus, kerinduan yang kudus. Biarlah kita juga punya harapan dan cita-cita, harapan cita-cita yang kudus, baik aspek rohani maupun aspek jasmani. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.